warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Iya, berjumpa lagi dengan Ustazah Fitrah. Nah, hari ini kita akan kembali memulai pelajaran, ya. Tapi sebelum memulai pelajaran, Ananda semua jangan lupa berdoa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Baik, anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2 dan subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, kita akan masuk pada materi bahasa Indonesia. Oke, anak soleh dan solihah, silahkan buka bukunya halaman 105. Menyebutkan kembali isi teks pendek. Oke, kita baca bersama-sama teksnya ya di halaman 105. Di situ ada teks yang berjudul Bermain di Rumah Maria. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Di rumah Maria ada banyak mainan. Ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Oke, bagaimana, sudah disimak kan? Teks berjudul Bermain di Rumah Maria. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kita sudah membaca teks yang berjudul Bermain di Rumah Maria. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang bermain di rumah Maria? Nah, jadi yang bermain di rumah Maria adalah Komang. Oke, coba kita lihat pertanyaan kedua. Bagaimana sikap Komang pada saat bermain di rumah Maria? Nah, dari teks yang telah kita baca tadi, Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Dan setelah bermain, Komang tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Oke. Terus pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Oke, betul sekali. Jadi setelah bermain, Komang dan Maria merapikan mainan dengan baik. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang berjudul Bermain di Rumah Maria. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pada halaman 109. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Oke. Nah, di sini ada teks yang berjudul Benda Padat. Oke, silakan anak soleh dan solihah, kita baca bersama-sama ya. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak, dan jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin mainan dan juga tanah liat. Ada juga benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya, batu, kayu, dan juga kaca. Ada juga
benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti karet gelang. Jadi karet gelang itu juga salah satu contoh benda padat ya. Nah, dari teks tersebut kita bisa menjawab berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sifat benda padat? Nah, masih ingat dari teks tadi? Oke, jadi sifat benda padat itu dia ada yang bersifat lunak, bersifat keras, dan juga bersifat lentur. Nah, pertanyaan kedua, apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Ayo, kira-kira bagaimana? Iya, jadi benda padat itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, yaitu ada yang bersifat lunak, keras, dan juga lentur. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan ketiga. Bagaimana ciri-ciri benda yang lunak, keras, dan lentur? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Sesuai dengan teks tadi, benda yang bersifat lunak, dia jika ditekan bentuknya dapat berubah. Nah, contohnya seperti lilin mainan dan juga tanah liat. Oke, sedangkan benda yang bersifat keras, dia meskipun ditekan bentuknya selalu tetap. Contohnya seperti batu, kayu, dan juga kaca. Nah, sedangkan benda padat yang bersifat lentur, dia jika ditarik atau ditekan akan berubah dan akan kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti karet gelang. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan di sini kita bisa jawab bersama-sama ya, sesuai dengan isi teks yang ada. Oke, selanjutnya buka bukunya halaman 111. Menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Oke, sekarang coba kita lihat pada halaman 111 ada beberapa kosakata. Nah, yang pertama, padat. Padat di sini maksudnya mempunyai isi dan bentuk yang tetap. Tadi ya, contohnya benda padat itu seperti kayu, kaca, ya. Jadi dia sifatnya padat. Kemudian cair. Nah, cair di sini dia bersifat seperti air dan tidak padat. Ada yang tahu benda cair seperti apa? Iya, contohnya seperti air, seperti minyak, ya. Dan juga benda cair yang lainnya. Nah, bentuk. Bentuk di sini berarti memiliki wujud yang tampak. Kemudian kosakata yang keempat, ukuran. Nah, ukuran di sini maknanya adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda. Oke. Nah, itulah kosakata yang bisa kita tahu bersama-sama artinya ya, atau makna dari kata tersebut. Nah, selanjutnya ayo kita baca bersama-sama teks berikut. Benda cair. Sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental, contohnya seperti kecap manis, madu, dan juga oli. Ada juga benda cair yang bersifat encer, contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda,
sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Jadi sifat benda cair itu dia mengikuti bentuk wadah, ya. Nah, lanjut pada halaman 115, menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Oke. Jadi di sini masih ada teks lagi ya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Oke. Tadi kita sudah sama-sama membaca teks mengenai benda padat, benda cair. Dan sekarang kita masuk pada benda gas. Nah, benda gas berbeda dengan benda padat dan juga benda cair. Benda gas sulit diamati, akan tetapi benda gas selalu ada di sekitar kita. Nah, contohnya seperti angin, udara, dan asap. Itu adalah termaksud contoh benda gas. Ada beberapa gas yang dapat berbahaya. Misalnya asap knalpot kendaraan, ya. Bentuk benda gas juga sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya udara yang terdapat di dalam balon. Dan ukuran benda gas juga dapat mengikuti ukuran wadahnya. Oke, bagaimana anak soleh dan solihah? Materi kita hari ini, apakah sudah bisa Ananda semua pahami? Iya, insya Allah bisa ya. Oke, sekarang tugas Ananda di rumah yaitu kerjakan soal nomor 2 yang terdapat pada halaman 115. Nah, jadi pada halaman 115 di sini ada soal nomor 2. Perhatikan ketiga gambar berikut ya. Ada udara dalam balon, kemudian aroma parfum di ruangan, kemudian gambar yang ketiga air dalam gas. Nah, sekarang Ananda jawab, gambar manakah yang merupakan benda gas? Oke, kira-kira gambar A atau B atau C? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa ciri-ciri dari benda gas? Oke, tadi kita sudah belajar ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 contoh lain benda gas yang ada di sekitarmu. Oke, silakan dijawab anak soleh dan solihah. Kemudian soal selanjutnya, kerjakan soal nomor 3 yang ada pada halaman 117. Nah, di situ ada soal, terdapat gambar sikat gigi, sampo, sabun mandi, dan juga sisir. Nah, Ananda semua silakan tentukan kira-kira wujudnya seperti apa, sifatnya bagaimana, dan kegunaan dari setiap benda ini untuk apa. Oke? Selamat bekerja ya. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat benda. Oke, sekian dari Ustazah Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.